warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja. Oke, dalam video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana sih caranya mengajukan perizinan dan non perizinan untuk pengantar model 1 khususnya di camat ataupun lurah. Dan kali ini kita akan berfokus ke bagian untuk masalah pernikahan. Nah, dulu kan pengantar nikah itu offline ya, datang langsung ke kelurahan. Nah, sekarang sudah online di kelurahan di pertanggal 31 Januari 2023 yang lalu. Nah, apa aja untuk persyaratan-persyaratannya? Yang paling pertama kamu harus catat yaitu adalah KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, surat keterangan layak nikah, surat keterangan belum pernah menikah atau surat pernyataan belum pernah menikah. Yang selanjutnya yaitu adalah KTP dan juga kakak calon kamu, terusnya 2 orang saksi KTP-nya, terus dan nanti akan ada di Jakepo atau di video selanjutnya. Oke, buat teman-teman yang paling pertama langkahnya yang mau ngurus surat pengantar nikah, kamu harus bikin surat pengantar RT RW dulu dari RT dan RW kalian. Habis itu berkasnya kalian copy, lalu kalian pergi ke puskesmas kecamatan setempat, nanti akan diminta surat layak nikah atau layak kawin. Nanti kalian juga akan dites kesehatannya, nanti hasilnya itu akan jadi sertifikat layak nikah atau layak kawin. Nanti baru di website Jakepo-nya setelah dari 2 hal tersebut. Oke deh, tanpa berpanjang lebar, yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini, dan yang sudah bergabung jangan lupa di like dan disebarkan apabila video ini bermanfaat. Langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Oke guys, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Untuk yang paling pertama langsung aja buka browser kalian, bisa di Chrome atau browser yang lainnya, ketik Jakepo. Nah, nanti akan muncul dashboard seperti ini ya. Apabila kamu sudah menonton video yang sebelumnya tentang daftar di akun Jakepo, maka nggak perlu daftar lagi. Tapi kalau bagi yang belum punya akun dan yang belum daftar, daftar dulu pakai emailnya masing-masing, ada di video yang sebelumnya. Oke, ini kita logout dulu ya. Nah, hal yang paling pertama nanti kalian akan diminta pilih masuk. Nah, nanti kalau sudah, masukkan email dan juga password yang sudah kalian daftarkan. Lalu masukkan kode kaptanya yang ada di website, lalu klik masuk. Nah, nanti akan muncul tampilan layar dashboard seperti ini, halaman paling awal untuk website perizinan dan non perizinan di Jakepo. Untuk video yang seperti di awal yang sudah saya katakan, pada hari ini kita akan mencoba untuk membuat perizinan dan non perizinan pengantar PM1 atau pengantar model camat atau lurah ya. Permohonan atau perizinan dan non perizinan ini baru saja dirilis di tahun 2023 awal. Jadi sangat baru fitur ini. Jadi yang dulu kamu ngurusnya offline, datang ke kelurahan, sekarang sudah beralih ke online. Nah, lalu apa aja? Nah, bisa kita lihat dengan cara klik di permohonan yang ini yang berwarna oranye. Lalu nanti akan ada ditanya pelayanan administrasi apa nih yang pengen diajukan. Tinggal kita pilih. Nanti ada pilihannya tuh, keterangan urusan lainnya, perkawinan, dan juga dispensasi nikah. Nah, misalkan keterangan lainnya, nanti akan ada pertanyaan yang selanjutnya, yaitu adalah pendaftaran objek pajak baru, penunjukan alamat yang sama, penunjukan orang yang sama, pemecahan SPT PBB, dan umum lainnya yang ada di Jakarta Pusat. Nah, ini berkaitan dengan pajak dan juga kesalahan nama dan lain-lainnya ya. Misalkan kalian ngurus pecah PBB atau pecah pajak, di sini permohonan atau pengantar model satunya di kelurahan dialihkan ke online. Nanti persyaratannya tinggal kalian ikutin aja di dalamnya. Nah, misalkan kita ulang lagi, di sini permohonannya itu kita mau yaitu adalah perkawinan. Nah, kita pilih selanjutnya atau berikutnya. Nah, perkawinan itu ada 3 model ya teman-teman ya. Ada perkawinan pertama, jadi dia belum pernah nikah sama sekali, jadi ini pernikahan yang pertama. Terusnya ada yang pernikahan kedua atau seterusnya. Nah, ini poligami.
Ya, pastinya syaratnya berbeda ya dengan yang pertama. Terusnya yang ketiga adalah perkawinan di bawah umur atau dispensasi pernikahan. Nah, ini jarang banget nih yang kedua dan ketiga, tapi yang paling banyak adalah yang pertama, yaitu pernikahan pertama. Dan untuk note banget, untuk perkawinan ini khusus bagi yang Islam. Jadi bagi yang non Islam itu beda lagi cara pengurusannya. Mungkin nanti kalau ada banyak yang request, saya akan bikinkan videonya lagi khusus untuk yang menikah di Jakarta, khususnya yang non Islam, karena ini berkaitan dengan KUA atau kantor urusan agama. Oke, kita lanjut lagi, pilih perkawinan yang pertama, lalu nanti akan muncul seperti ini. Lalu pilih tipe perizinannya, perorangan, lalu pilih kantor lurah sesuai dengan KTP-nya masing-masing. Jadi kalau misalkan teman-teman atau pasangannya yang mau nikah nih atau saudaranya itu KTP-nya sama-sama DKI Jakarta, berarti dua-duanya harus bikin pengantar model 1 secara online, karena seluruh di Jakarta itu sudah online, tapi kalau masih di daerah di luar Jakarta itu biasanya masih offline. Dan apabila salah satunya aja, kemungkinan kedua salah satunya aja yang tinggal di Jakarta, yang satunya lagi tinggal di daerah, maka yang perlu buat adalah yang orang Jakarta aja. Misalkan alamatnya di mana ya, di sini deh, di Pasar Minggu. Nanti ketik aja nama kelurahannya daerah mana, itu ya. Misalkan di sini kantor lurah Pasar Minggu. Nah, di sini jangan sampai kesalah ya. Di sini alamat, di sini nama kantor lurahnya. Walaupun di sini nama jalannya Ragunan, tapi kantor lurahnya Lurah Pasar Minggu. Buat permohonan, diklik nanti ketika sudah akan masuk ke bagian isi formulir ya. Di formulir ini teman-teman harus memperhatikan beberapa bagian. Yang pertama, bagian yang paling pertama yaitu adalah data identitas. Yang diminta di sini adalah data identitas yang mau nikah. Nah, misalkan di sini pertanyaannya kewarganegaranya apa, WNI. Masukin nomor KTP-nya, masukin nama jelasnya, dan kalau bisa huruf kapital semua ya teman-teman ya. Misalkan di sini namanya Ahmad Sobari. Nah, ini harus kapital karena biar rapih. Jadi jangan yang nanti kapital, nanti nggak kapital. Terus masukin nomor KTP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, tinggal dipilih. Nomor telepon, terusnya pekerjaan, tanggal lahir, kalau tadi tempat lahir, terusnya agama, terus di sini alamat, RT, RW, kode pos, di sini kelurahan. Karena di sini Pasar Minggu, berarti ketik aja Pasar Minggu. Nah, nanti dia akan filter kayak gini. Nah, jadi dicari ya Pasar Minggunya yang benar. Jadi nama kelurahan, terusnya koma kecamatan. Nah, Pasar Minggu Jakarta Selatan. Nah, di sini akan ada permintaan status perkawinan. Nah, berarti karena di sini tadi perkawinan pertama, milihnya Jijaka kalau bagi dia laki-laki. Kalau dia perempuan, berarti di sini perawan. Oke, gitu ya. Misalkan Jijaka. Nah, ada pertanyaan mungkin nanti ada kayak gini nih teman-teman. Saya menikah sama janda atau duda. Nah, berarti yang orang yang mau bikin perizinan atau non perizinan untuk pengantar nikah ini si duda, ya udah pilihnya berarti duda, janda atau janda gitu ya. Nah, di sini bin itu kembali ke nasab ke orang tua atau ke ayahnya. Misalkan nama ayahnya Salim, berarti bin Salim. Itu diketik ya. Nah, data yang selanjutnya yaitu yang harus kita perhatikan yaitu adalah data identitas orang tua. Apabila orang tuanya masih hidup, semuanya diisi lengkap dari mulai nomor KTP sampai dengan alamatnya ya. Kalau misalkan dia udah almarhum, di sini ditambahin almarhum Bapak Salim. Nah, data yang lainnya kan sudah nggak ada tuh, berarti di sini dikosongin. Tapi misalkan ibunya masih ada, ditulisin di sini nomor KTP-nya berapa, tanggal lahirnya, namanya, pekerjaannya, agama dan lain-lainnya. Kalau sudah meninggal, cukup namanya saja yang ditulis.
Oke, berikutnya yang harus diperhatikan juga oleh teman-teman yaitu adalah form untuk isian PM1 keterangan menikah. Nah, di sini ada nomor surat pengantar RT RW. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal, persyaratannya harus disiapin dulu. Nah, salah satu persyaratannya adalah pengantar dari RT RW ya. Nah, di sini masukin nomornya ada di bagian tengah paling atas biasanya, terusnya RT-nya berapa, RW berapa, tanggal surat pengantarnya tanggal berapa, dan di sini ditanya nama pasangannya siapa. Tulis dengan lengkap sesuai dengan KTP. Dan di sini ada tempat pencatatan perkawinan atau KUA atau Dukcapil. Misalkan nikahnya di KUA Pasar Minggu. Nah, KUA itu kan tingkatannya kecamatan, berarti ketiknya KUA Kecamatan Pasar Minggu. Kalau misalkan pencatatan KUA-nya di daerah lain, kecamatan mana, tulis di sini diganti. Oke. Ini bagian isian sudah selesai. Selanjutnya kita bagian penguploadan. Nah, penguploadan seperti pada perizinan yang lainnya. Di sini ada tulisan harus ada, berarti harus wajib, nggak boleh dikosongin. Dan formatnya juga sudah tertulis. Iya, yang pertama identitas pemohon. Identitas pemohon berarti KTP-nya ya, yang harus dimasukkan dalam bentuk PDF ataupun JPEG. Terus yang kedua, surat pernyataan belum pernah menikah dari pemohon yang ditandatangani oleh dua orang saksi bermaterai 10.000. Nah, di sini template-nya sudah ada. Kalau yang belum ada template-nya, formatnya tinggal klik aja, nanti dia akan muncul di bagian download ya. Nanti tinggal diisi, di print, ditanda tangan, lalu nanti diupload di sini. Sama di sini ada surat kuasa, karena di sini tidak wajib, berarti di sini bisa dikosongin aja kalau mengurusnya sendiri. Terus di sini surat pengantar RT RW diupload. Terus di sini scan KTP asli dan kartu keluarga pemohon. Nah, selanjutnya setelah scan KTP asli dan juga kartu keluarga pemohon, yang keenam scan asli KTP dan kartu keluarga calonnya. Jadi mintain ya, boleh dalam bentuk PDF, zip dan lain-lainnya. Dan yang ketujuh scan akte kelahiran si pemohon yang mau nikah, yang tadi di atas datanya diisi ya. Scan KTP asli 2 orang saksi pernikahan. Kalau bisa laki-laki, karena dalam Islam yang boleh menjadi saksi adalah laki-laki. Dan di sini 2 saksinya ya. Terus scan asli sertifikat layak kawin dari puskesmas kecamatan setempat. Jadi sebelum teman-teman ngajuin di permohonan JKVO ini, teman-teman harus mampir dulu ke puskesmas kecamatan setempat untuk dites, nanti muncul surat sertifikat layak kawin. Nah, sebelumnya itu syaratnya adalah pengantar RT RW. Jadi urutannya RT RW, habis itu pergi ke puskesmas kecamatan setempat masing-masing, habis itu baru isi di JKVO ini. Terus yang ke-10 yang terakhir yaitu adalah scan asli KTP dan KK orang tua pemohon atau ayah dan ibu kamu. Kalau misalkan sudah meninggal, lampirkan akte kematian. Kalau misalkan sudah cerai, lampirkan akte cerainya. Intinya selalu diminta nasabnya di KUA. Ketika sudah semuanya, nah di submit. Kalau belum, disimpan drive atau draft. Jadi kalau nanti dibuka lagi permohonannya sudah tersimpan tuh setengah yang diisi. Misalkan teman-teman ada kerjaan yang lain, bisa di close, habis itu disimpan dalam drive. Nanti ketika dibuka lagi, bukanya ada di bagian di sini izin saya, lalu nanti drive ya. Oke, seperti itu. Nanti kalau sudah disubmit, permohonannya akan masuk ke bagian izin saya. Nah, nanti di izin saya ini ada status-statusnya nih teman-teman nih. Contoh misalkan di sini ada nomor perizinannya, ada tipe perizinannya, ada nama izinnya apa. Nanti di sini ada statusnya. Nah, ketika sudah sampai sini teman-teman harus cek berkala. Apabila di izin dalam prosesnya hilang, berarti bisa 2 kemungkinan, yaitu di dalam butuh tindakan atau di bagian selesai. Kalau misalkan butuh tindakan, tinggal klik bagian butuh tindakan. Nanti tinggal dicek ya teman-teman. Misalkan di sini butuh perbaikan, nah diklik butuh perbaikan. Salahnya di mana teman-teman? Di sini ada catatannya, nanti salahnya ada di mana. Nanti ketika udah dibenerin di persyaratan-syaratannya dan lain-lainnya, nanti diajukan kembali. Nanti permohonannya akan ada di izin saya kembali dalam proses. Nanti kalau nggak ada di bagian
butuh tindakan berarti permohonannya sudah selesai, ada di bagian selesai. Nanti tinggal di-download aja SK-nya atau surat pengantarnya di bagian menu tindakan. Nanti di-print. Setelah itu langkahnya pergi ke KUA kecamatan setempat. Kalau nikahnya di situ semua data pasangannya dibarengin. Kalau nikahnya di KUA kecamatan yang lainnya, berarti nanti teman-teman akan dikasih pengantar antar KUA untuk menikah di KUA tujuan paling akhir. Oke, teman-teman, itu tutorial cara ngisi di Jakevo-nya ya. Semua prosesnya tergantung dari teman-teman ngupload. Nah, kata kuncinya, kalau teman-teman di sini Jakevo beroperasi di jam kerja dan di hari kerja. Jadi jangan sampai mengupload atau mengajukan permohonan di luar jam kerja, pasti nggak bisa. Dan yang kedua, pasti tertolak. Dan kalau misalkan ngajuinnya dari pagi, insya Allah sore hari sudah bisa terbit atau 1 hari full jangka waktu ETA dari penyelesaian data tersebut apabila tidak ada kesalahan. Kalau ada kesalahan harus revisi dan tergantung dari pemohon mengajukan revisinya. Oke, sampai di sini dulu video tutorialnya. Teman-teman, itu tadi video tutorialnya, semoga sangat bermanfaat dan bisa membantu teman-teman yang ingin menikah khususnya di bulan ini ataupun di tahun ini. Program ini baru, jadi tetap perlahan dan online-nya hanya baru di kelurahan masing-masing dan khususnya untuk di Jakarta. Jadi yang tidak di Jakarta semuanya masih offline. Dan apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung aja ketik di kolom komentar, insya Allah akan selalu saya jawab apabila pertanyaannya bisa dan mampu saya jawab dengan tuntas. Dan apabila merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, dan apabila ingin mendukung saya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk sebarkan info ini ke teman-teman yang lainnya. Semoga dapat bermanfaat dan bertemu lagi di video-video yang akan datang. Dan bisa komen video apa dan request apa sih yang pengen kalian tahu dan nanti akan saya bahas dalam channel saya ini. Oke deh, sampai bertemu lagi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.